Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kita bersyukur kalau pada pagi menjelang siang ini kita dapat diberi kesempatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga kita dapat melaksanakan tugas sebagaimana yang sudah kita terima informasi bahkan surat dari Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini Dinas PMD Provinsi Sumatera Utara, bahwa pada hari ini kita akan melaksanakan satu kegiatan, yaitu pemutakhiran profil desa kita di seluruh desa se-Kabupaten Nias Barat sebanyak 105 desa. Kita berharap bahwa kedatangan tim provinsi yang sudah jauh-jauh datang dari Medan bersama-sama dengan kita pada hari ini, teman-teman yang ada di seluruh wilayah, di 105 desa, baik sekretaris desa dan juga operator desa yang menangani profil ini, dan bahkan seluruh masyarakat kita yang melihat rangkaian acara ini, mari kita bersama-sama untuk mengikuti acara ini dengan baik. Tentu kita berharap apa nanti yang menjadi materi yang disampaikan oleh narasumber kita dari provinsi, biarlah nanti itu menjadi panduan kita ketika kita melaksanakan pemutakhiran data profil ini di kemudian hari. Bapak Ibu Camat yang sudah hadir, kami berterima kasih, dan tentu kita berharap bersama-sama mengikuti rangkaian acara kita pada hari ini. Barangkali untuk mempersingkat waktu, kami beri kesempatan kepada tim kita narasumber dari provinsi untuk memberikan arahan-arahan teknis terkait dengan pelaksanaan Zoom yang dilaksanakan pada hari ini. Waktu dan kesempatan kami berikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kabid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Yang saya hormati Bapak Kabid, Bapak Camat, beserta jajaran admin Profil Desa. Di sini kami dari tim Dinas PMD Provinsi, tujuan kedatangan kami adalah dalam hal penginputan profil desa, yang mana tujuan kita untuk menaikkan progres penginputan profil desa yang nantinya laporan dari Kabupaten Nias Barat akan kami laporkan ke Kemendagri untuk profil desanya. Yang mana nantinya dengan progres itu sama-sama kita saling berkoordinasi, sama-sama kita saling mengisi agar progresnya itu ke depannya lebih baik, dan kita dapat mengisi data profil desa itu sesuai dengan arahan dan permintaan Kemendagri. Demikian yang nanti akan disampaikan atau bimbingan tentang penginputan, cara-cara penginputan lebih lanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Komaruzzaman. Nah, terima kasih saya ucapkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Saya screen. Dan peserta yang ada di ruangan ini, izin Pak Camat, kita hari ini membawakan materi profil desa dan kelurahan. Jadi sebelum masuk ke materi mungkin sedikit ya, karena untuk profil ini kita harus tahu juga dasar hukumnya.
untuk menjalankan suatu kegiatan ataupun pengaplikasian profil ini. Jadi dasar hukum untuk profil desa ataupun kelurahan itu Permendagri 12 tahun 2007. Itulah dasar hukumnya untuk menjalankan atau kegiatan pengaplikasian profil. Di situ nanti kita bisa lihat adanya pokja, cara membuat kelompok kerja dalam profil, kemudian dari mana dananya nanti kita bisa lihat di Permendagri 12 tahun 2007. Oke, untuk ini sedikit info. Rekap provinsi di Nias Barat, itu Nias Barat 105 desa. 105 desa di rekap provinsi, 104 desa yang sudah masuk di pusat. Dari satu desa yang belum masuk, itu Kecamatan Mandrehe Utara, Onanamolo 2. Dia yang belum masuk, desa itu yang belum masuk ke rekapan pusat atau provinsi. Jadi kalau mungkin peserta di sini untuk desa Onanamolo 2 hadir ya. Jadi bisa 100% Pak Kabid untuk Nias Barat. Progres penginputan profil desa. Mungkin saya lihat ini di ininya pun di klasifikasi rekapan provinsi udah sangat bagus sih, Bang. Udah ada ya swasembada. Ini swasembada ini Pak, kalau kita di Permendagri 81, di Permendagri 12 2007 itu swasembada itu udah tertinggi, udah bagus desanya. Kita belum tahu nih data di dalamnya apakah sesuai. Ya, kita akan lihat juga nanti untuk di Kecamatan Sirombu ini. Oke, mungkin kita lihat ya, kita mulai aja. Jadi untuk pengaplikasian profil secara online, kita bisa membuka situs www.prodeskel. Oke. Oke, kita buka www.prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id. Ini situs untuk masuk ke link ataupun ke aplikasi profil desa. Jadi kita klik di Google Chrome atau Google Mozilla ya, prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id. Akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian untuk masuk ke desanya masing-masing ada user dan password. Nah, satu lagi kalau bisa untuk kawan-kawan operator ataupun yang menangani aplikasi profil ini, user dan passwordnya itu tidak bisa sembarangan dikasih. Kenapa saya bilang begitu? Karena ini rawan gitu, Bapak Ibu. Karena kalau kita buka user dan password kita kasih ke yang lain yang bukan menangani, dia buka user dan passwordnya, nampak nama desanya, data yang di dalamnya itu mana tahu Bapak Ibu ada yang iseng gitu, bisa hilang langsung dihapusnya. Jadi tanggung jawab juga untuk operator atau yang menangani profil ini terhadap user dan password desanya masing-masing. Oke. Jadi untuk pertama mungkin ya kita coba masuk ke salah satu, saya contohkan aja salah satu desa. Mungkin Bapak Ibu bisa langsung ya, kalau udah ada password dan usernya bisa langsung masuk, tinggal klik masuk. Oh gitu. Oke. Kabupaten. Oke. Ini untuk kabupaten Pak Ju. Nah, saya mau coba desa. Ya, enggak, saya mau contohkan yang lainnya. Jadi kan kalau dibuka ini nggak bisa. Cuma satu desa aja yang tahu, yang lainnya kan nggak nampak gitu. Nah, jadi sedikit mungkin saya ambil contoh salah satu desa ya.
Jadi kalau Bapak Ibu sudah ada user dan passwordnya, tinggal masukkan saja usernya. Jadi saya coba sesuaikan saja user dan passwordnya. Oke. Ini salah satu desa yang ada di luar. Jadi mungkin Bapak Ibu udah masuk ya ke desanya masing-masing. Ya, ini salah satu desa, contoh desa saya ambil di kabupaten di luar sana ya, di Lubaga. Jadi yang pertama untuk penginputan data profil desa ini, setelah kita masukkan user dan passwordnya akan nampak langsung Bapak Ibu nama desanya, kecamatannya, kemudian kabupaten dan provinsi. Itu sesuai dengan username, password masing-masing desa. Langsung nampak, kalau kita sesuai, kita klik, langsung nampak nama desa dan kecamatan serta kabupaten dan provinsinya. Jadi di profil ini ada 3 inputan data yang akan kita isi. Yang pertama itu DDK. DDK ini Bapak Ibu itu data dasar keluarga. Data dasar yang diisi setiap kepala keluarga yang ada di desa masing-masing atau di lingkungan masing-masing. Kita langsung aja mencontohkan gimana cara menginput secara online di profil desa ini. Proses yang pertama itu DDK. Kemudian di bawahnya ada entry data, kemudian metode continue. Proses yang pertama DDK, entry data, kemudian metode continue. Kita klik. Ini untuk mengisi kepala keluarga, jumlah kepala keluarga yang ada di desa. Contohnya 1 Bapak Ibu di tampilan saya. Mungkin di tampilan Bapak Ibu di laptop masing-masing itu mungkin udah banyak ya kepala keluarga yang udah diinput, ataupun belum ya. Belum ada contoh dari inputan kepala keluarga. Jadi cara untuk memasukkan data kepala keluarga di satu lingkungan, caranya di sini ada KK baru. KK baru ini kepala keluarga baru maksudnya. Ya, ini kita klik KK baru. Di sini ada kode keluarga. Kode keluarga ini kode kartu keluarga. Mungkin tadi di surat dari PMD Nias Barat udah ada tadi ya. Contoh di masing-masing desa Bapak Ibu untuk masukkan salah satu NIK ataupun kartu keluarga, nomor kartu keluarganya. Ya, jadi saya contohkan di kita. Oke, saya contohkan mungkin 0001 nomor induk kepala keluarganya. Kemudian nama kepala keluarga saya contohkan Nafi. Alamatnya mungkin Jalan Serdang. RT RW. Jadi kalau di desa mungkin Bapak Ibu tidak ada RT RW. Tidak ada, oke. Jadi karena ini sistem aplikasi dan sistemnya wajib diisi, karena tidak ada kita buat kosong saja. Tidak boleh dilewati.
Kalau dilewati sistem tidak akan menyimpan. Oke, kita buat kosong. Kosong karena tidak ada RT dan RW. Ya. Oke, kemudian nama dusun. Nama dusun disesuaikan dengan kartu keluarga tadi. Dusun berapa? Contohnya dusun 2. Oke. Di sini ada bulan tahun. Bulan tahun ini, Bapak Ibu, bulan tahun sekarang itu tidak usah diganti, tidak usah dirubah. Ya. Dan satu lagi Bapak Ibu, karena ini sistem, di sudut kanan atas di situ ada tanda bintang. Tanda bintang merah. Artinya aplikasi ini wajib diisi atau item pertanyaan wajib diisi. Ya, kayak ini nama kepala keluarga, ada bintang merahnya, wajib diisi. Kayak ini ada RT ataupun RW, ada tanda bintang merahnya, wajib diisi. Walaupun tidak ada, tetap dibuat angka kosong. Oke. Kemudian nama pengisi, kita contohkan Indra. Kerjaan, mungkin dia apa namanya, honorer. Ya. Jadi jabatannya mungkin operator ya, ataupun bisa Pak Sekdesnya bisa. Sekdes saja lah kita buat ya, karena yang menang ini dengan SK. Ya, SK ya. Oke. Ini ASN ya. Nah, jabatannya Sekretaris Desa. Oke, sumber datanya. Sumber data ini maksudnya atas nama Bapak Napi ini di jalan apa, kemudian nomor kakaknya berapa, kita dapat datanya dari mana? Sumber datanya dari kartu keluarga. Oke, kartu keluarga. Kemudian kita lihat sudah terisi, kemudian kita simpan. Datanya sudah kita isi, kemudian kita simpan. Oke. Habis ini. Jaringan ya. Oke, kita akan lihat ya. Di sini tampilan saya, jaringannya Pak Jo, lagi loading ya Bapak Ibu ya. Setelah datanya itu terisi, kemudian kita simpan. Ya, di tampilan saya connect. Ya, mungkin Bapak Ibu juga mengalami kendala ya, mungkin bisa langsung pakai HP-nya sebagai untuk hotspot di HP-nya masing-masing kalaupun ada kendala ya. Oke, di sini kalau coba lihat lagi, kita buka kembali. Belum terisi karena tadi ini ya koneksinya. Kita ulang kembali ya untuk membuat kartu kepala keluarga baru. Tadi 001, nama kepala keluarganya Nafi. Oke. Contoh saya Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu di tempat masing-masing bisa lihat kakaknya sendiri, kartu keluarganya sendiri, bisa langsung diisi sesuai dengan kakaknya. RT RW di sini kosong, tidak ada RT dan RW. Sini contohnya untuk dusunnya itu dusun 2 saya contohkan. Kemudian bulan tahun sekarang ya, kita ulang kembali. Nama pengisinya saya contohkan Bapak Indra. Di sini dia nama pengisi. Saya contohkan pekerjaannya ASN, jabatannya Sekdes, Sekretaris Desa. Screen
Oke, mungkin di tampilan Bapak Ibu sudah dibuat, kemudian kita simpan. Saya sudah buatkan salah satu contoh data, kita simpan. Oke, maka tampilan di depan akan hilang, data yang kita buat tadi akan hilang, itu tidak hilang Bapak Ibu. Kita akan melihatnya kembali, entrian data kita itu prosesnya sama, DDK, entry data, kemudian metode continue. Ya, di sini sudah nampak di contoh saya, di sini sudah ada nama kepala keluarga baru. Kepala keluarga yang ada di desa atau di lingkungan Bapak Ibu masing-masing. Jadi contohnya tadi kepala keluarganya mungkin di lingkungan atau di desa Bapak Ibu 100 orang. Ya kan Bapak? Jadi datanya sudah ada di sini, ini contoh aja, baru satu saya buat. Jadi kalau ada 100 KK contohnya tinggal kita masukkan aja datanya. 100 KK berarti 100 kepala keluarga. Di sini kan tadi udah satu atas nama Bapak Napi, mungkin ada kepala keluarga yang lainnya tinggal kita isi. Jadi prosesnya tadi sama ya, DDK cara mengisinya, entry data, kemudian metode continue. Kemudian data terisi, kemudian kita simpan, maka hasilnya akan terlihat di sini. Ya Bapak Ibu, mungkin untuk penginputan kepala keluarga baru, sampai sini mungkin karena ini satu lagi, karena ini aplikasi Bapak Ibu, mungkin ada kesalahan atau kekurangan. Contohnya Bapak Nafi ini ada gelar dia. Setelah kita simpan maka tampilan seperti ini, kemudian kita lihat ternyata ada kurang gelar di atas nama Bapak Sinapi. Jadi proses untuk pengeditan datanya, di sini ada tanda pensil Bapak Ibu. Ini edit, pengeditan data artinya. Kita klik untuk mengedit data yang sudah kita buat. Oke, maka tampilan data tadi yang sudah kita buat akan muncul kembali. Kita akan menambahkan, ternyata ada kekurangan data, kita edit. Ternyata Bapak Napi ini ada gelar dia. Saya contohkan SE. Kemudian alamatnya atas nama Bapak Nafi ini ternyata nomornya kurang, nomor rumahnya. Jadi tinggal kita tambahkan saja mungkin nomor 9. Ya kan, mungkin itu aja kekurangan dari data ini. Kemudian setelah kita tambahkan, kemudian kita simpan. Kemudian di monitor akan terlihat data telah dirubah, akan kita lihat kembali proses entrian atau pengubahan data, penambahan data yang sudah ada, prosesnya sama Bapak Ibu ya. Di sini di DDK entry data, kemudian metode continue. Maka di sini sudah ada nampak penambahan datanya. Tadi atas nama Bapak Nafi tidak ada gelarnya, sudah ditambahkan, kemudian jalannya tadi nomor 9 telah kita tambahkan. Jadi gitu aja Bapak Ibu, proses untuk menambah data, mengedit data, ataupun proses untuk menambahkan kepala keluarga baru yang ada di lingkungan Bapak Ibu masing-masing. Jadi gini Bapak Ibu, jadi DDK ini sebenarnya data profil ini, kalau kita buat datanya secara valid Bapak Ibu, ini merupakan data yang sebenarnya data utama kita dari profil ini sebenarnya. Kalau kita kerjakan ya, maksudnya kita data benar-benar. Jadi mungkin di lain ini ya, mungkin ada sampel aja deh, itu jumlah penduduknya berapa, jumlah ininya berapa, mungkin sampel aja. Di aplikasi lain mungkin ya. Kalau di profil ini udah langsung, karena kita input datanya langsung per kakak, per kepala keluarga. Jadi datanya sudah masuk semua di sini. Ya. Jadi di sini udah ada nama kepala keluarga baru ya. Jadi proses yang kedua, kepala keluarga pasti ada anggota keluarga, istri ataupun anaknya. Ya kan Bapak? Jadi proses untuk memasukkan data
anggota keluarga atas nama, mungkin ini Bapak Nafi saya contohkan ya. Di sudut kiri atas ini ada tanda 2 orang ini, kita klik, ini AK, maksudnya anggota keluarga. Penambahan anggota keluarga. Kita klik. Kosong. Oh, tampilnya kosong karena belum ada anggota keluarga atas nama Bapak Nafi tadi ya sebagai kepala keluarga. Jadi kita akan lihat isian dari aplikasi ini. AK baru itu artinya anggota keluarga baru. Nah, di sini tampilannya. Jadi tadi atas nama Bapak Nafi tadi kita buat nomor urutnya nomor 1. Ya. Nicknya tadi saya contohkan nih Bapak Ibu ya, ini nicknya tadi Bapak Ibu sesuaikan dengan kakak masing-masing tadi ya di lokasi, kartu keluarga masing-masing yang ada di lokasi Bapak Ibu. Nama lengkapnya Nafi tadi ya, Bapak Nafi. Oke, di sini. Akte kelahiran, ini akte kelahiran ini bisa kita lewatkan karena tidak ada tanda bintang merah. Kita nggak tahu nih akte kelahirannya ataupun hilang ataupun apa kan, ataupun entah di mana berkasnya, ini bisa kita lewatkan. Atau sesudah dapat datanya nanti, setelah data semuanya terisi kita simpan, bisa kita balikan kembali nanti. Atau kita edit kembali, kita tambah kembali. Tadi kan ada tanda edit, bisa kita edit kembali. Oke, kemudian jenis kelaminnya. Jenis kelamin laki-laki, hubungan keluarga. Hubungan keluarga ini Bapak Nafi itu sebagai kepala keluarga. Oke, tempat lahir. Saya contohkan mungkin di Medan ya. Tanggal lahir disesuaikan Bapak Ibu ya, disesuaikan dengan kartu keluarga masing-masing. Ini saya contohkan saja. Tanggal 21 bulan 3 1982. Di sini ada tanggal pencatatan. Tanggal pencatatan ini tidak usah dirubah karena tanggal penginputan kita sekarang, operator yang ada di desa. Ini tanggal 9 bulan 11 tahun 2021, tidak usah dirubah. Jadi kita menginput datanya sekarang, tanggal sekarang sudah ada di sini. Otomatis di sistem, tanggal berapa kita menginput, bulan berapa dan tahun berapa. Kemudian status perkawinan, kawin ya atas nama Bapak Nafi tadi ya. Agama ini disesuaikan Bapak Ibu, disesuaikan. Hubungan golongan darahnya disesuaikan juga. Contohnya di golongan darah O, saya contohkan. Kewarganegaraan. Kalau misalnya khusus golongan darah, Pak, kalau misalnya belum ada data yang masih membawa golongan darah. Iya. Tidak tahu, Pak. Tidak tahu aja buat. Oh iya. Kan ada item tidak tahu. Nah, kalau tidak tahu, mungkin nanti datanya bisa kita ubah kembali sesuai dengan misalnya ada datanya jelas darahnya darah apa, bisa kita edit kembali. Etnis suku, contohnya Batak. Contoh ya, ini contoh saya. Itu mungkin di KK mungkin ada ya. Kemudian di sini ada pendidikan terakhir. Di aplikasi ini ada suku Nias. Ada. Kita contohkan ya, Nias. Nias. Iya, Pak. Oke. Saya contohkan saja Nias mungkin. Tinggal kita sesuaikan saja Bapak. Karena mungkin item pertanyaannya di aplikasi ya, Nias saja gitu ya. Karena suku. Ya. Jadi kalau Batak tuh mungkin ada Batak Toba, Batak ini dia ada ininya, ada item di bawahnya subnya lagi gitu. Karena mungkin Nias satu etnis saja. Kemudian pendidikan terakhir dia mungkin Bapak Nafi ini tamat S1. Mata pencarian pokok dia mungkin sebagai contoh saja di sini contoh nelayan.
artinya ini hanya yang sudah ada di dalam aplikasi yang bisa kita pilih. Ya, ya. Karena kalau dibuat di penambahan item baru nggak bisa, karena kan udah terkunci di aplikasi. Ya. Kemudian contohnya, kemudian nama Bapak Ibu. Nama Bapak Ibu ini, nama Bapak Ibu si Bapak Nafi tadi. Di kartu keluarga kan ada di bawahnya itu. Orang tua dari kepala keluarga, di bawahnya kan ada nama Bapak Ibunya di kartu keluarga. Ini saya contohkan nih, mungkin Bapak Bayu. Ini ya. Oke, apakah Bapak Bayu ini sebagai aksetor KB? Ini wajib diisi ya. Mungkin tidak menjawab ya. Kalau sudah meninggal, Isi aja. Kenapa orang? Kenapa? kalau sudah meninggal misalnya, Oh, untuk orang tuanya, iya, iya. Karena kan ada di dalam kakaknya, Pak. Oke. Kemudian cacat fisik atau cacat mental mungkin tidak ya. Apakah Bapak Nafi tadi ya, contoh saya, dia tidak sedang cacat fisik atau cacat mental. Kemudian kedudukan sebagai wajib pajak, mungkin Bapak Nafi ini sebagai wajib pajak PBB, pajak bumi dan bangunan. Kemudian lembaga pemerintah yang diikuti, mungkin dia staf mungkin yang di desa ya. Oke, di sini lembaga kemasyarakatan, mungkin Bapak Nafi tadi sebagai ya, saya contohkan mungkin sebagai anggota lembaga gotong royong di desanya masing-masing. Ya, kemudian lembaga ekonomi yang yang diikuti oleh Bapak Nafi, dia mungkin selain dia nelayan mata pencarian pokoknya, mungkin dia lembaga yang diikutinya mungkin usaha deh ya, usaha peternakan di desanya. Setelah datanya terisi, kemudian kita simpan. Oke, data setelah terisi kemudian kita simpan. Proses untuk melihatnya sama Bapak Ibu, untuk melihat AK baru atau anggota keluarga baru. Jadi prosesnya di sini di entry data metode continue, kemudian kita klik, tetap nampak di sini. Ini kalau yang di depan ini 1 2 ini kepala keluarga, ya. Untuk melihat anggota keluarganya di sudut kiri atas itu ada gambar 2 orang, kita klik. Nah di sini udah nampak. Atas Bapak Nafi ini sebagai anggota keluarga juga, karena kepala keluarga kan sebagai anggota keluarga juga, satu keluarga gitu. Jadi prosesnya sama juga Bapak Ibu. Kalau membuat istrinya juga kan sebagai anggota keluarga, di sini ada AK baru. Ya, tadi ada nama Bapak Nafi sebagai kepala keluarga, masuk juga ke dalam anggota keluarga di aplikasi. Kemudian untuk menambahkan istri sebagai anggota keluarga, prosesnya sama ya. Di sini ada AK baru. Kita klik AK baru, anggota keluarga baru maksudnya. Ini ada. Oke. Ini yang kita di kantor PND. Ya. Tadi Bapak Nafi tadi saya contohkan di nomor urut 1 karena sebagai kepala keluarga, karena istrinya sebagai anggota keluarga di nomor urut 2. Mungkin nomor induknya ya. Saya contohkan saja 0002. Nama lengkapnya mungkin Rani. Ya. Akte kelahirannya kalaupun ada dibuat, bisa dibuat, kalaupun tidak ada ataupun itu ya tidak ada datanya tidak usah dibuat. Ya. Tapi kalau ada datanya bisa langsung dibuat Bapak Ibu ya, kalau ada aktenya. Kemudian jenis kelamin perempuan karena istri dari Bapak Nafi tadi, hubungan keluarga sebagai istri. Oke. Tempat lahir mungkin tadi Pak Nafi tadi di Nias ya, Nias juga. Tanggal lahirnya tanggal 12 kita contohkan ya.
89 1980 contoh. Oke. Tanggal pencatatan sama Bapak Ibu, tidak usah dirubah. Status perkawinan, kawin. Agama disesuaikan, ya. Kemudian golongan darah. Mungkin golongan darahnya darah A gitu. Saya contohkan, warga negara Indonesia. Tempat lahir Nias, suku Nias. Oke, di sini kita buat ini aja. Pendidikan terakhir, Ibu Rani tadi ya, istri dari Bapak Nafi, mungkin dia tamat sama ya, mungkin SLTA. Contoh, mata pencarian pokoknya atas nama Ibu Rani ini, mungkin dia di apa ya, kita buat ibu rumah tangga ya, contoh ibu rumah tangga. Kemudian nama Bapak Ibu, ini nama Bapak Ibu, Ibu Rani ya. Contohnya kita buat mungkin si Muskar. Contoh. Apakah Ibu Rani ini sebagai asesor KB? Mungkin dia pakai PIL. Ini contoh saya Bapak Ibu ya. PIL. Cacat fisik, cacat mental mungkin tidak. Kemudian kedudukan sebagai wajib pajak mungkin tidak ya. Lembaga pemerintahannya diikuti, mungkin dia sebagai mungkin tidak ya, ataupun sebagai staf desa lah. Lembaga kemasyarakatan yang diikuti, mungkin dia anggota PKK, contoh. Lembaga ekonomi yang diikuti atas nama Ibu Rani tadi, mungkin dia ini disesuaikan saja Bapak Ibu ya. Tapi usaha minuman mungkin ya. Pernah usaha minuman di rumah. Kemudian data telah terisi kita simpan. Oke. Kita simpan. Kita akan melihat nih isi ataupun entrian data tadi. Data anggota keluarga. Prosesnya DDK, entry data, kemudian metode continue tetap. Seperti yang pertama tadi. Oke, koneksi. Sini. Oke. Jadi kita akan lihat hasil dari entrian kita anggota keluarga ya, atas nama Bapak Nafi tadi. Prosesnya di sini ada AK anggota keluarga, kita klik gambar 2 orang ini. Jaringan Bapak Ibu ya. Nah, oke, nah sudah ada tampilannya ya. Jadi Bapak Nafi tadi sebagai kepala keluarga, kemudian Ibu Rani sebagai istri sudah ada di sistem aplikasi. Jadi sudah tersimpan secara otomatis. Jadi kalau Bapak Ibu mau menambah, dia ada anak 4, 5, 10, ya kan? Itu disesuaikan dengan kartu keluarganya, prosesnya yang tadi ya, AK baru. Iya, ya. Jadi mungkin anaknya nomor 1 tadi nomor urutnya 3 ya di aplikasi ini. Jadi kalau anaknya 2 tinggal kita klik aja AK ini, kita klik ya, klik. Kemudian kita tambahkan anak di nomor urut nomor 3 karena tadi Pak Nafi sebagai kepala keluarga nomor 1, Bu Rani sebagai istri nomor 2, kemudian anak yang pertama jadi nomor 3. Nah, gitu dan jadi kalau ada anaknya di sini nomor 3 gitu, tinggal disesuaikan saja. Kalau anaknya 10 ya tinggal sesuaikanlah nomor berapa. Oke, mungkin ini ya untuk penginputan data dasar keluarga. Ya, data dasar keluarga penginputannya tadi prosesnya sudah ya. Mungkin Bapak Ibu
sudah bisa diikuti, tetap ya, proses untuk penginputan tetap DDK, entry data, kemudian metode continue. Jadi untuk operator desa nanti bisa datanya, contoh kartu keluarganya ya, contoh kartu keluarga yang bisa diinput, kemudian di entry di aplikasi ini. Oke, mungkin ini ya Bapak Ibu ya, untuk kawan-kawan yang ada di desa masing-masing, untuk penginputan DDK-nya saya rasa sudah ini ya bisa diikuti ya. Ya, oke. Jadi untuk yang selanjutnya ini dia yang sangat penting, Bapak Ibu. Penting, tetap penting DDK ini karena data dasar keluarga ya, data yang ada di dalam keluarga, jumlah kepala keluarganya berapa di desa masing-masing. Jadi untuk DDK itu saya rasa udah bisa diikuti ya, baik yang di lokasi masing-masing ataupun di tempat ya. Ya. Kemudian di sini ada potensi. Ini yang karena di profil desa ini ada 3 item yang akan kita isi. Pertama DDK tadi ya. DDK udah tahu ya kira-kira proses pengaplikasian atau pengentriannya. Kemudian di sini ada potensi. Ini dia potensi, inilah yang menentukan kriteria atau tipologi desa Bapak Ibu masing-masing. Jadi kalau datanya ini asal-asalan Bapak Ibu, sistem akan menyimpan berarti desanya ini tingkatnya swadaya gitu, paling rendah, atau swakarya. Jadi profil ini ada 3 tingkatan. Pertama swadaya, swakarya, dan swasembada. Jadi swasembada inilah yang tingkatan yang kalau bisa dibilang bagus, dengan potensi yang ada di desa masing-masing, kemudian diisi di aplikasi profil ini. Oke, jadi untuk potensi kita langsung aja Bapak Ibu ya, untuk potensi prosesnya sama ya, potensi entry data. Nah, di sini di item ini kita akan lihat ada 5 potensi yang akan kita isi ataupun pihak dari operator yang bertugas dalam pengaplikasian profil ya. Jadi data-datanya ini nanti bisa kita lihat, kita sesuaikan dari mana bisa kita ambil datanya. Jadi coba kita buka dulu di potensi umum. Ini dasar ya Bapak Ibu ya. Ini kalau bisa dibilang wajib diisi. Karena di potensi umum ini ada batas wilayah. Jadi batas wilayah, kita klik. Jadi setelah kita klik, ini di sini akan muncul tahun pembentukan. Jadi tahun pembentukan desa Bapak Ibu masing-masing. Tahun berapa? Ini saya contohkan Bapak Ibu, ini contoh saya saja, mungkin 1977, ini contoh saya. Ya mungkin datanya di desa masing-masing tahu desanya dibentuk tahun berapa gitu. Ya. Kemudian contohnya di sini luas desanya berapa hektar? Saya contohkan 1. Di sini 1000 ya. Ini akumulasi dari meter ya, meter. Berapa berarti 1000 meter ya. Oke. Kemudian nama kepala desanya. Pasti tahu Bapak Ibu ya, nama kepala desanya siapa. Tinggal langsung dibuat saja. Ini saya contohkan, mungkin namanya Tono, contoh. Nama pengisi, tadi Bapak Indra tadi ya, contohnya. Nama pengisi itu nama yang mengisi ya, mengisi aplikasi ini. Petugas tadi sekdesnya ya, atau operatornya siapa, namanya gitu. Tetap, jadi dia istilahnya dia bertanggung jawab atas data ini, isian datanya, dikunci di situ dia. Karena dia tahu passwordnya, dia tahu cara pengentriannya, jadi dikunci di situ. Oke, di sini Indra, pekerjaannya tadi ASN, jabatannya sekdes tadi ya. Bulan tahun tidak usah dirubah, bulan tahun sekarang. Oke. Oke, di sini. Oke. Jadi batas wilayah. Desa ini sebelah utara dengan apa? Dengan desa apa maksudnya?
Ya, saya contohkan desa A, desa B, desa C, desa D, kemudian kecamatan. Desa ini berbatasan dengan kecamatan apa di sebelah utara? Saya contohkan kecamatan E. Ini contoh saya ya, mungkin Bapak Ibu yang ada datanya bisa langsung diisi ya. Jumlah apa, berbatasan dengan apa desanya, kecamatan apa gitu. Sini mungkin dia E, F, G. Contoh saya. Oke, kemudian di sini penetapan batas desanya. Ada enggak? Kalau ada dibuat. Dasar hukumnya nomor berapa? Nomor tinggal disesuaikan saja ya. Perdanya nomor berapa? Peta desa, peta wilayah. Ada nggak peta wilayah desa? Ini biasa peta ini Pak ya, wilayah ini agak ini ya. Oh, peta desa biasa ada tuh ya. Peta desa maksudnya monografi desa. Ya batasnya ada. Peta wilayah ini kadang-kadang kita tidak dapat infonya. Kemudian contohkan saja peta wilayah mungkin ada ya. Referensi, mungkin dari referensi ini sumber datanya dari mana? Mungkin dari kantor kecamatan. Ya. Ataupun dari Pemdesnya, pemerintah desanya. Ini tinggal disesuaikan saja referensinya, mungkin dari pemerintahan desa. Oke. Dan kita simpan. Oke, jadi ini ada ya nama kepala desa. Jadi di sini tadi karena datanya kan dua nih dibuat nih di bulan 10 dan bulan 11. Atas nama mungkin kepala desanya berganti gitu. Contoh Pak, ya. Pertama di bulan 10 nama kepala desanya Bapak Hendra. Nanti bulan 11 ada sesuatu, ada pergantian atas nama Bapak Tono. Itunya maksudnya dari aplikasi ini. Ya. Kemudian itu untuk potensi, untuk batas wilayah, tampilannya akan seperti ini. Ya. Sama juga Bapak Ibu, jadi di potensi juga itu ada 4 item lagi yang akan diisi, dia di potensi alam, berdaya alam. Jadi setiap kita klik ini Bapak Ibu, tanda tambah, maka ada sub item lagi di bawahnya. Kayak ini potensi pertanian, di sini ada tanda tambah, kita klik, ada sub pertanyaan lagi, ini di tanda tambah, kita klik lagi, ada sub pertanyaan yang akan kita isi di aplikasi ini. Tinggal Bapak Ibu sesuaikan saja yang mana mau diisi. Tadi contohnya sumber daya alam ya. Mungkin kita contohkan di potensi pertanian. Pemilikan lahan, contoh. Ini data ini wajib diisi. Jadi satu-satu itu nanti ini contohnya di jenis lahan lah. Saya contohkan jenis lahan. Datanya mesti kosong mungkin, ataupun sudah terisi. Karena kalau data yang di sini di rekapan provinsi itu ada swasembada gitu. Swasembada. Kita nggak tahu nih datanya ini benar nggak. Ya, nanti kita takutnya gini. Kalau kita datanya ini asal-asalan itu mana tahu Bapak Ibu ada pihak ketiga atau investor lah mau nanamkan contoh Pak sahamnya ataupun pinginlah investasi ke NIAS ini. Jadi dia koordinasi ke Kemendagri, Pak, contohnya ada nggak desa di Nias Barat ataupun di Sekepulauan Nias potensinya ini gitu. Potensinya misalnya ada potensi pariwisata. Ada nggak? Ada Pak. Kemudian dibukalah dari Kemendagri atau dari kita ya, dari PMD. Kita buka. Ternyata datanya ini memang udah swasembada. Cuman di lapangan ternyata tidak ada datanya. Kita takutnya itu. Nah,
Jadi saya harapkan, kita harapkan semua, data yang ada di potensi nama perkembangan itu data yang valid. Artinya Pak, Ya. di sub-bagian ini tidak semua harus isi. Iya. Jadi Yang ada di desa itu sendiri. iya benar Pak. Jadi contohnya mungkin di ini ya, kalau di jenis tanah mungkin ada jenis lahan Pak ya. Kita coba buka contoh di potensi alam. Sawah ada, mungkin satu ya. Ini contoh saya aja, satu mungkin ya. Nah, ini contoh aja, jadi disesuaikan Pak, sawahnya, sawah apa, tak ada hujan, pasang surut, kemudian tanahnya. Di desa itu Pak ya, di desa itu ada nggak tanah rawa? Kalau tidak ada, tidak usah dijawab, atau dilewatkan saja. Ada nggak pasang surut? Ada nggak lahan gambut di desa tersebut? Kalau tidak ada, ya tidak usah dijawab. Karena potensi ini merupakan gambaran apa yang ada di desa, Grafik desa. Bapak Ibu masing-masing. Ya, mungkin untuk ini, saya contohkan ya, untuk lapangan olahraga mungkin ada ya, mungkin satu, oke. Oke, sini satu. Kantoran ini contoh saya 1 hektar ya. Setelah data terisi semua, ada nggak terminal? Biasanya kalau ada dibuat, kalau tidak ada dilewatkan. Kemudian setelah sesuai data yang ada di sini kita isi, kemudian kita simpan. Oke. Data sudah masuk Pak ya. Di sini ada total luas lahan berbeda dengan luas desa. Tadi kita buat luas desa kita 1 hektar. Ya kan Pak, berarti nggak valid. Luas desa 1 hektar, ternyata fasilitas umumnya udah 2 hektar. Nah, itu-gitulah Pak. Jadi prosesnya di batas wilayah kita rubah. Bisa kita edit kembali, kita tambah atau kita rubah lah. Tadi atas nama Bapak Tono tadi ya. Oke, Bapak Tono, dia sebagai kepala desa. Di sini tadi luas desanya mungkin 10 hektar ya. Contoh 10 hektar. Oke, kemudian kita simpan. Kembali ke jenis lahan ya. Tapi mesti dirubah juga. Entry artinya apa? Ngedit datanya. Ini 2000. Ternyata ada yang ketinggalan Bapak Ibu. Mungkin ada dia apa namanya ya? Terminal ya. Terminal. Ataupun jalan ya. Atau pertokoan ya, biasa ada pertokoan ya, 1 hektar lagi. Ya. Ya. Selisih. Luas desa belum diisi. Sini ya. Jadi, Intinya aja ya. Oke. Coba saya buka ya. Oke. Beda mas ya. di bagian beranda tadi. Beranda di batas wilayah kita udah rubah di 10 hektar ya. Mungkin di sini ya. Atas nama Pak Endra ya belum kita isi. Mungkin kita hilangkan aja atas nama Pak Endra tadi ya. Ini. Dia 20.000. Tadi kita 10.000, makanya beda. Coba kita hilangkan ya. Jadi data potensi umum Bapak Endra sebagai kepala desa kita hilangkan. Permanen hilangnya Bapak Ibu ya.
tetap di sini ya. Tetap data yang kita buat tadi ada di sini. Kemudian coba kita lihat kembali pas wilayah ya, pas desa ya, 10.000 jenis lahan. Masih berbeda. Di beranda. Iya, iya, oke. 10.000 tadi Bapak Ibu kita contohkan di sini ada desa dia 10.000 hektar. Oke. Nah, di sini nggak jelas ya. Pak. Oke, di sini kita simpan. Oke, kita lihat kembali potensi, kemudian entry data. Oke, jenis lahan ya. Ya, jadi itu dia. Jadi tinggal kita sesuaikan aja Bapak. Jadi kuncinya yang pertama dia di edit di luas desa ya. Jadi untuk potensi mungkin kita lanjutkan ya untuk mungkin peternakan ataupun perikanan. Jadi setiap item ini contoh kayak kualitas udara nih ya. Ini saya lompat-lompat aja. Jadi data-datanya kan Bapak Ibu yang tahu sendiri kondisi potensinya. Ini saya lompat aja potensinya. Mungkin kita udah di potensi sumber daya manusianya ya. Ini biasanya yang item-item penting yang ada di profil. Yang setidaknya diisi lah dari batas wilayah tadi, kemudian di potensi sumber daya manusia di jumlah. Potensi sumber daya manusia di jumlah. Oke, di sini ada data yang udah lama kita buat ya. Kemudian kita mau buat data barunya, prosesnya sama ya. Tetap ada, kalau buat data baru tetap ada data baru, kita klik. Oke, di sini jumlah laki-laki. Jadi jumlah laki-laki yang ada di desa ya, berapa? Ini saya contohkan 10.000 ataupun 5.000 ya. Contoh, ini contoh kita. Jumlah perempuan 6.000. Contoh. Jumlah total ini otomatis sistem akan menjumlahkan. Jumlah kakak, contohnya ini 1.500. Ini contoh. Oke, sistem akan menjumlahkan kepadatan penduduk, jiwa kilometernya 110. Kemudian kita simpan. Oke, jadi datanya udah ada nih Bapak Ibu. Jumlah di potensi sumber daya manusia, jumlah laki-laki, jumlah perempuan, kemudian jumlah kepala keluarga untuk tahun ini. Ini contoh saya 5.000 jumlah laki-lakinya, jumlah perempuannya 6.000, kemudian jumlah kepala keluarganya untuk tahun ini 1.500. Mungkin Bapak Ibu yang ada di desa bisa itu kan tahu datanya, berapa jumlah laki-laki, kan ada buku ya, buku administrasi desanya. Oke, sama juga ya. Jadi untuk ini, untuk potensi ini mungkin tinggal Bapak Ibu sesuaikan saja potensi mana, tinggal Bapak klik. Ada nggak potensi ataupun item pertanyaan yang ada di desa Bapak Ibu yang sesuai? Kalau ada, tinggal Bapak isi, kemudian Bapak simpan. Ya, sampai bawah ya, sampai potensi sarana prasarana. Oke, ya. Di sini ada sarana prasarana, ini saya contohkan kembali ya. Untuk potensi sarana prasarana, jadi sarana kesehatan mungkin. Data MC kosong. Jadi di sini ada jenis sarana kesehatan di desa ya. Mungkin ada jumlah perawat ya, mungkin ya, perawat yang ada di desa jumlahnya berapa orang. Contohnya 2 orang. Ya, contohnya 2 orang. Kemudian kita simpan.
Ada ya. Datanya langsung nyimpan, kemudian sini perawat. Kemudian mana tahu dia ada bidan ataupun dokter, tinggal kita tambah data baru. Nah, tinggal kita pilih. Ternyata di desa itu ada bidannya juga. Contohnya ada satu bidan, contoh. Kemudian kita simpan. Sudah ada ya, sarana kesehatan berupa perawat, bidan jumlahnya berapa orang. Sama juga, misalnya ada dokternya juga di desa. Prosesnya data baru. Kemudian kita tinggal pilih. Ternyata di desa itu ada dokter ya, spesialis. Contoh saya ya, dokter spesialis kita simpan. Sudah ada ya. Tinggal kita sesuaikan aja Bapak Ibu. Berapa tenaga kesehatan yang ada di sana. Ya. Mungkin ini ya, Pak Jul. Jadi sama yang terakhir, ini ada perkembangan juga. Ini yang terakhir, yang menentukan tipologi ataupun kategori desa. Jadi isiannya sama kayak potensi, tinggal kita buka, kita entry data. Nah, di sini ada item pertanyaan juga. Kita klik tanda tambah, di sini ada sub pertanyaannya. Ataupun item-item pertanyaan yang akan kita isi. Jadi kalau kita sesuaikan saja ya Bapak Ibu ya, kita sesuaikan saja item pertanyaan dengan kondisi atau potensi yang ada di desa kita. Ya. Oke, di sini mungkin ada pertanyaan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, setelah potensi sama perkembangan ini kita isi sesuai dengan desa kita masing-masing, kondisi potensi desa kita masing-masing, maka kita akan lihat nih entrian data kita yang udah kita buat potensi ataupun perkembangan. Jadi untuk melihatnya, hasil dari entrian data potensi dan perkembangan, itu ada laporan terkini. Untuk melihat hasil inputan potensi dan perkembangan. Kita buka dulu satu-satu potensi, laporan terkini, kemudian laporan versi 1. Itu untuk melihat ya entrian kita tadi. Tadi saya buat di desa ini ya, di Lubaga. Ya, di sini nama pengisi tadi saya contohkan Bapak Indra tadi kan, langsung nampak. Jadi operator di desa nampak tuh sebagai tenaga pengikut profil namanya siapa. Kemudian pekerjaannya apa tadi saya contohkan ASN ataupun sekdes jabatannya. Nama kepala desanya tadi saya contohkan Bapak Tono. Ya kan? Sudah ada tersimpan langsung di sistem. Jadi inilah gambarannya entrian kita tadi di potensi. Setelah kita jawab item-item ataupun sub item pertanyaan tadi, maka akan tersimpan secara global di sini. Kita lihat tadi kan saya buat sebelah utara desa A, desa B, desa C udah tersimpan di sini semua. Jadi baik potensi apa aja kita sesuaikan dengan pertanyaan, kita isi, kita simpan, kemudian akan tersimpan langsung di sistem. Bentuknya akan seperti inilah. Nah, hutanan tadi kan, inilah tampilan dari potensi. Jadi yang perlu diingat Bapak Ibu, peserta Zoom, di sini ada di paling bawah untuk hasil dari potensi di sini ada nama kepala desa. Saya contohkan dari Bapak Tono itu. Berarti di masing-masing tempat kepala desanya adalah namanya di sini ya. Jadi data ini setelah datanya valid, contohnya kayak ini tadi, swasembada nih, desa A contohnya, pasti ada nama kepala desanya sini, ya, nama kepala desanya di sistem, di print, kemudian kepala desa akan menandatangan di sini, berarti memang desa saya ini desa swasembada, bisa dipertanggungjawabkan maksud saya Pak.
dengan data yang udah diisi di aplikasi. Gitu. Ya. Itulah istilahnya apa namanya? Gambaran untuk penginputan potensi ataupun perkembangan. Jadi nanti diteken oleh Pak Kades, kemudian distempel desa. Jadi inilah desa saya, Pak. Tingkatnya apa? Tingkatnya swasembada. Oke, tingkatnya swasembada. Kita akan lihat nih isi dari potensi atau perkembangannya. Apa sih potensi diisi di profil ini sehingga desanya swasembada? Kita akan bisa lihat di sinilah di hasil potensi atau perkembangan yang telah kita isi. Jadi sama juga perkembangan juga sama ya, bukanya perkembangan, kemudian laporan terkini. Jadi hasil perkembangan isiannya nanti kita bisa lihat di sini. Ya, tetap nama Pak Kadesnya ada di bawah, Pak Tono. Kemudian kita tinggal operator yang ada di desa tinggal kasih ke Pak Kades, teken Pak Kades, tempel Pak Kades. Oke. Mungkin ini Bapak Ibu ya. 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 Oke. Tanya. Oke, jadi ini saya rasa Bapak Ibu, gimana saya bilang ya, karena pun rekapan dari Nias Utara ini udah cukup bagus, Pak Kabit. Ya, Nias Barat, sorry. Dari 105, 104 yang belum, 104 yang sudah masuk, satu desa yang belum. Kita harapkan bersama atas nama Desa Onomolo 2. Kecamatan Mandre Utara. Di acara link Zoom kita ini bisa mengikuti ini sehingga progres Nias Barat 100%. Jadi laporan kita ke pusat bahwa di Nias Barat desanya telah menginput data. Sebatas menginput data, Pak. Kebenaran data itu nanti bisa dikoordinasikan di desa masing-masing ataupun ini ya, bisa dipertanggungjawabkan kalau desanya bahwa desa ini benar dia tingkatnya swasembada, swakarya atau swadaya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Mungkin di ruangan ini ataupun di mana ada pertanyaan, mungkin bisa kita buka ruang ya untuk sesi pertanyaan. Baik. Baik Pak Kasnah Sumber. Jadi untuk sesi pertanyaan, tadi ada beberapa pertanyaan yang sudah kami rekap di chat. Itu juga ada sebagian dari Pak Camat dan Pak Sekcam yang hadir, dan dari desa juga yang sempat hadir di ruangan. Persilakan. Tetapi kami beritahu dulu Pak narasumber bahwa kami di Nias Barat sebagian besar telah melaksanakan tugas seperti penginputan profil desa, khusus untuk pengisian form bisa di panduan teknis bagian unduhan. Ini sudah kita laksanakan, tinggal penginputan data penginput. Sebagaimana yang telah disampaikan terdahulu bahwa ada SK profil desa setiap desa, dan ini sudah kami kota setiap desa, bahkan sudah ada pokja di setiap kecamatan yang dikeluarkan oleh Pak Camat. Sebagian besar juga memberikan saran bahwa alangkah bagusnya jika seluruh kecamatan memiliki admin masing-masing. Jadi kecamatan A bisa membawai beberapa desa. Jadi kita di kabupaten tidak melihat lagi 105 desa, tetapi hanya 8 kecamatan untuk memotong kegiatan lebih luas lagi. Jadi itu harapan kami nanti apabila ke depan jika adanya user khusus untuk kecamatan. Baik Bapak Ibu yang menghormati, sebagaimana yang telah disampaikan narasumber, beberapa juga hasil dari chat group yang telah dikirim beberapa pertanyaan.
Mungkin sebelumnya kalau ada pertanyaan dari Pak Camat dan Pak Sekcam, kami persilakan. Ya. Dari Pak Camat Lelepi Tumoy. Ya, silakan Pak. Terima kasih kesempatan ini kepada kami yang terhormat narasumber kami dari Sumatera Utara. Kepala Bidang dan beberapa yang ada pada webinar. Ada yang menarik kali. Yang sangat menarik itu ada di Kabupaten Nias Barat, itu desa yang swasembada. Tahukah? Dan belum pernah kami dengar itu ada desa yang swasembada. Kalau ada desa itu mohon untuk diberikan informasi ke kami dan pada saat webinar ini agar data itu bisa diperbaiki. Yang kami tahu bahwa Nias Barat itu adalah daerah tertinggal atau sangat tertinggal. Kalau orangnya tertinggal berarti belum dapat apa namanya khusus guru ini. Dacil, daerah dana dacil ya. Jadi sangat tertinggal. Kalau sangat tertinggal berarti dapat dacil. Nah, berhubungan dengan itu, khusus mengenai Dapodik di Dinas Pendidikan, setahu kami di wilayah kami juga ada itu dikatakan itu desa sangat tertinggal sehingga yang dilalui oleh jalan provinsi itu bisa dapat tunjangan dacil. Ya, setahu kami yang dapat dacil itu dulu itu hanya di rata-rata di Mandailing Utara yang tidak bisa dilalui oleh kendaraan jalan kaki. Ada lagi di Kecamatan Leutemoy, daerah Wangu. Wangu itu hanya bisa dilalui roda 2 dan itu jalan kaki lagi. Jadi dapat dacil. Jadi sekarang perubahan berdasarkan profil ini kami baru bisa mengetahuinya. Ternyata kondisi profil ini masih belum mantap. Masih belum mantap dan kami ucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak dan Ibu dari Provinsi Sumatera Utara atas pengajian Kabupaten Nias Barat sehubungan dengan profil ini. Ada satu desa yang paling terlambat hari itu Pak, dari Kecamatan Desa Yus. Dan mungkin bukan masalah profil, masalah tunjangannya belum dibayar ya oleh Kades. Itu ada bayar tunjangan, makanya dia tidak mau bekerja. Terus saya informasikan, tolong Pak Kades segera bayar agar dia bisa bekerja. Karena orangnya terampil. Jadi ada berbagai masalah yang sering muncul di desa dan informasikan ke kami mengenai profil. Terkendala juga kami dalam pembuatan profil di kecamatan. Kalau profil desa ini belum siap. Ternyata di situ tadi Pak, ada penginputan mengenai DD dan ADD. Terus ada APK lagi, ada tulis kantor di desa. Jadi ini mendetail sekali ini. Mohon nanti ini off the record, kerahasiaan daripada data ini, khusus yang Bapak katakan tadi adminnya, jangan sampai bisa bocor ini. Karena ini data yang sangat sifatnya rahasia dan bisa dimanfaatkan oleh pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab. Kalau misalnya dia ini bisa disadap atau ditekel oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi mohon juga nanti, bagaimana tingkat keamanan daripada situs web ini? Kalau memang bisa terjamin, maka kami percaya bahwa data-data ini bisa terjaga finansial. Terima kasih. Terima kasih Pak Camat. Ini mungkin harus kita dacil juga karena ini berhubungan dengan guru di wilayah masing-masing dan mungkin masalah kerahasiaan data.
Seterusnya mungkin juga masalah anggaran tadi yang diekspos, tapi kami berjelas dulu sebelumnya Pak Camat bahwa kalau penginputan anggaran jadi intensif. Ini hanya khusus data yang wilayah, potensi, dan data penduduk. Khusus untuk anggarannya tidak diinput berapa rinciannya. Tadi kegiatan yang diinput itu hanya masalah potensi aja, apa yang dimiliki pasaran di desa, berapa besarannya, cuma itu aja. Jadi itu khusus dari Pak Camat, lebih ke dacil, kerahasiaan data, dan mungkin masalah kegiatan kalau ada sesuatu yang harus dipertanyakan tentang pengisian profil desa ini. Baik, kalau ada dari Pak Sekcam dan Mende. Ya, terima kasih. Langsung saja Pak. Jadi setelah sama tadi, saya juga mohon maaf. Artinya ini sudah beberapa kali kita melaksanakan kegiatan, cuma secara pribadi kebetulan sibuk juga pada tadi saya lihat aplikasinya yang interval pertama masih belum, tapi minimal secara umum tadi kita sedikit. Nah, ini lebih khusus pada kemudian data tadi, maka di data di desa itu misalnya ini sudah banyak semua data warga termasuk TNI dan PNS. Ini wajib kita dalam ini nanti ke dalam. Kadang di desa ini ada masyarakat yang belum ada kakak, kemudian kita pindah. Mungkin ada kakaknya di sini, tapi sudah 5 tahun lebih seberang. Karena ada datanya di database desa ini, kemudian mungkin yang Pak Ibu tadi kami di kecamatan artinya belum begitu jelas sama kami kegiatan ini, karena secara khusus kami ikut dalam pengisian data ini karena kami terbatas, artinya kami belum bisa masuk di aplikasi, dan lagi bagaimana melihat langsung data itu, sehingga misalnya kalau kami di kecamatan ini perlukan mungkin bisa kami monitoring data desa-desa yang masih belum siap atau yang sudah hampir bagus. Jadi apa tadi untuk rahasiaan data, untuk data dari desa, apakah desa itu nanti bisa merubah kode maksudnya? Artinya ya semua orang bisa mengetahui kode. Nah, khusus operator yang dipercayakan dia yang bertanggung jawab, sehingga di kemudian hari tidak bisa disalahkan siapa-siapa, kecuali operatornya. Artinya kalau bisa diberi peluang supaya paspornya bisa dilakukan. Oke, baik, mungkin kita jawab Pak Jul ya. Ya. Jadi untuk kode, memang nih kode ini rawan ya. Tapi masukan kita, setiap yang memegang kode di desa, ini kan biasa pindah ini masalahnya, pindah tugas ini, pindah kemana-mana, pindah ke desa A atau desa B. Sedangkan dia yang megang aplikasi, jadi dia pindah, jadi dibawanya lah ininya, apa namanya, dia sendiri yang tahu user dan passwordnya. Jadi masukan kita, setiap operator dibuat surat pernyataan. Surat pernyataan bila mana pindah, jadi baik aplikasi profil, baik aplikasi SDGs ya, baik aplikasi dan lain-lainnya itu ada user dan password. Dia sendiri yang tahu nih Bapak Ibu. Jadi masukan kita dibuat surat pernyataan bahwa yang bersangkutan pindah, maka dia akan mengasih atau memberikan kode passwordnya kepada yang menggantikan dia. Jadi nggak putus di situ dia, nggak putus di satu orang. Tetap berjalan. Kemudian untuk kakak pindah ya, di kakak pindah tadi di aplikasi kita mungkin nanti bisa diitukan ya, dimutasi. Dan yang pasti yang diisi
KK yang ada di desanya. Walaupun dia udah pindah, sesuai dengan KK di desanya. Gitu. Kalau dia pindah, kemudian pindah KK, itu nanti di aplikasi ada mutasi, Pak Gil. Di mutasi penduduk. Ternyata atas nama Bapak A ini dia udah pindah, udah mutasi. Nanti dirubahnya di sini. Tadi belum sempat kita buka karena waktu kita kan. Kemudian yang satu lagi ini dia Pak, yang Pak Jul untuk ini dari rekapan kita swasembada tadi Pak, camat juga swasembada. Sebenarnya hubungannya Pak, swasembada, swakarya dan swadaya ini dia di SOTK desa Pak, sistem organisasi tata kerja desa. Di Permendagri 81 2015 tingkat swasembada dia 3 kasih 3 kaur wajib. Sedangkan sekarang swasembada izin Pak Jul di Nias Utara, Nias Barat itu berapa kasih berapa kaur? Global. Untuk Pak Camat di desa. Di desa. Iya. 2 kaur. 2 kaur. 3 kaur 3 kasih. tidak ada kasih Tidak ada. 3 kaur. Oke, bisa 3 kaur. Berarti dia tingkatnya sudah swasembada. Izin Pak Pak Camat Lolo Fitumoi. Di sini Lolo Fitumoi swadaya semua. Nah, itu dia. Jadi ujung-ujungnya memang ke situ. Pengisian profil ini ujungnya nanti tingkat ini, makanya saya ini kali swasembada. Kalau di SOTK di Permendagri 81 2015 dia wajib 3 kasih 3 kaur. Wajib. Jadi tadi apa namanya kalau dia swadaya itu kan 2 kasih 2 kaur. Kemudian kalau swakarya bisa 3 kasih bisa 3 kaur. Kita takutnya nanti kalau swasembada ini wajib udah. Itu dia. Ada yang mungkin yang 2 kaur ya. Nah, itu dan kita takut nanti di ininya di apa namanya honor ataupun insentif siltap. Jadi dana desanya tetap. Kalau dana desa Pak, izin Pak Camat. Iya. Jadi dana desa itu nanti lain lagi kriterianya di STGS. Jadi IDM dia Pak. Dia tingkatnya nanti ada mandiri, maju ya. Tinggal kalau kita ini swadaya, swasembada, swakarya. Jadi itu aja mungkin ya. Mungkin ada tambahan dari Pak Jo. Mungkin gini Pak narasumber. Ya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak narasumber tadi bahwa seluruh pengisian data di inputan di profil desa ini kan langsung otomatis dinilainya apakah swadaya, swasembada dan swakarya desa. Jadi kesalahan sedikit penginputan mempengaruhi tadi. Jadi kami harapkan juga kalau pengisian profil desa diurutkan dulu. Jangan langsung ke potensi atau perkembangan. Isi dulu data penduduk. Jangan data penduduk sampai isiannya. Ada isiannya sebenarnya. Dan ini sudah kita sampaikan ke beberapa desa dan kecamatan juga tahu. Dalam penginputan isian profil desa ini ada form yang dibagi kepada masyarakat. Apabila di kemudian hari perlu adanya pembuktian, karena diberikan oleh kepala keluarga. Nah, itu dia. Jadi baiknya pengisian data profil desa ini disesuaikan dengan apa kondisi di desa berdasarkan form yang ada. Jadi lebih mudah nanti kalau penginputan. Jadi operator yang menginput atau siapa penginputnya lebih mudah. Tidak asal nebak aja itu isian apa. Contoh paling sederhana lah, masalah pengeluaran setiap orang. Kan itu nggak bisa kita tebak. Jadi otomatis dengan adanya form, jadi yang membuat form dan yang mengisi form bertanggung jawab. Itu dia. Mungkin sedikit Pak narasumber, seperti yang dibilang Pak Sekcam tadi, Mandehe, bahwa baiknya masih kekurangan kami di kecamatan khususnya penginputan profil desa. Kalau bagusnya adanya pelatihan lah, ini lebih cocok bagi pelatihan khusus kecamatan. Jika user kecamatan diberikan ke kami di kabupaten, jadi bisa lebih gampang lagi desa berkomunikasi dan lebih terarah juga. Biarlah kecamatan yang mempedomani apa isinya ada di desa. Jadi mungkin sedikit bisa langsung kita apakan betul.
Jadi untuk kode desa, kode kecamatan, nanti saya kirim ke Bapak. Iya. Ya, jadi memang udah ada dari pusat kode kecamatan, Pak. Dari per kecamatan bisa lihat desanya langsung, bisa kontrol desanya langsung, desa-desa apa yang masuk. Kemudian tingkat kabupaten nanti bisa mengontrol kecamatan, kemudian desa-desanya, nanti sampai selanjutnya provinsi dan pusat. Nanti mungkin Pak Jul bisa kita koordinasi Pak ya untuk kode kecamatannya. Oke, Pak. Mungkin itu. Ya. Saja. Jadi Bapak Ibu yang terhormat, jadi ada beberapa tadi pertanyaan yang telah disampaikan melalui chat seperti di Hadapan, bagaimana dengan RT RW yang sudah terlanjur diisi dengan sesuai dengan dusun masing-masing. Ini RT RW. Ada juga menanyakan tentang pekerjaan sesuai kartu keluarga atau kenyataan sekarang. Dasar hukum pembentukan desa, tenaga kesehatan jika diisi dalam profil desa. Dari Riba Ele, bagaimana menghapus edit nama kepala desa? Mungkin ini bisa langsung di aplikasi, silakan di klik bagian tadi profil atau potensinya, kan ada bagian hapus, tinggal hapus saja, atau edit kalau memang kepala desa yang berubah. Ambu kalau lebih temui, saya mau tanya Pak, itu bagaimana dengan kartu keluarga yang tidak bisa diinput atau selalu error? Dari desa Tumberua, berdomisili di desa kita, tetapi status kartu keluarga dan KTP masih di desa lain. Saya rasa ini nggak bisa. Ini kan tidak bisa untuk Tumberua. Untuk Kafo-Kafo, bagaimana mengeluarkan atau mutasi warga? Jadi kalau untuk mutasi warga bisa dilihat pada bagian mutasi kan? Mutasi. Kalau mutasi ada angka masuk, angka keluar, dan angka masuk, angka keluar. Saya rasa itu bisa diisi langsung di aplikasi. 3 serangkai. Bagaimana dengan anggota keluarga yang baru lahir, yang belum terbit NIK? Apakah kita input juga di data anggota keluarga? Bagaimana dengan batas-batas wilayah? Ini mungkin dari 3 serangkai. Dan dari Sidoarjo Moroe, bagaimana jika ada nomor kartu keluarga error dalam pengentian? Sobahu Lahumi, bagaimana cara atau yang keluar dari anggota keluarga masih belum tercatat? Saya rasa ini bisa mutasi dan angka untuk keluar dan masuk keluarga. Labelu, apakah antara data profil desa dan data STTS harus atau wajib sama, baik jumlah penduduk dan sebagainya? Dan terakhir dari Wange, potensi desa tahun 2021 ini apakah diinput lagi potensi tahun 2022, begitu juga tahun berikut. Jadi itu pertanyaan. Oke. Mungkin dari bawah aja Pak Jo. Ya. Yang dari bawah aja tadi. Ya. Ya. Oke. Dari Wango, dari desa ya, operator desa Wango di potensi desa 2021, apakah diinput lagi di potensi 2022? Jadi tidak usah diinput. Di aplikasi ada salin antar tahun. Ya, jadi di potensi nanti di item nomor 3 itu ada salin antar tahun. Di tahun 2021 sudah ada datanya. Tinggal Bapak salin ke tahun 2022, kita klik. Jadi tahun 2022 itu data yang tahun 2021 sudah otomatis tersalin di data 2022. Tinggal kalau mana tahu ada perubahan, biasa jumlah penduduk berubah, tinggal Bapak edit. Oke. Kemudian apakah antara data profil desa dan SDGs wajib sama? Ya, pertanyaannya gini Pak. Jadi data penduduk itu, ya kan Pak, ya wajib sama. Jadi jumlah penduduk desa ini kan datanya misalnya di profil 200, dia mau ngisi di SDGs 150 kan nggak mungkin Pak. Jadi wajib sama, sesuai dengan jumlah penduduk desa masing-masing. Ya, untuk itu. Kemudian tadi ya desa Sisobahulu Lahomi itu mungkin di kolom mutasi ya untuk apa namanya keluar keluarga ya. Untuk kolom mutasi nanti bisa dilihat cara itunya menghilangkan atau memindahkannya. Ini kalau kartu keluarga error ini biasa ada ini dia double data. Ya. Double data. Jadi double data kakak nicknya ya. Jadi sistem kan ada sistem Bapak Ibu, jadi sistem akan nolak tuh kalau ada data yang sama dia nolak. Jadi itunya kita mesti lebih teliti lagi yang mana datanya ataupun nicknya yang sama gitu.
di kepala keluarga. Ya. Kemudian di mana? Di 3 serangkai lahumi. Yang baru lahir. Kalau yang baru lahir untuk NIK-nya ya. NIK-nya itu tidak. Kalau kami kemarin Pak, kami isi aja NIK sesuai dengan STGS. Ini kan memang belum muncul NIK-nya, tetapi kami isi aja karena data-data keluarga. Ya. Nanti kami berikan waktu 1 bulan. Apabila nanti ada keluarga yang telah mengurus, kami input NIK yang asli. Ya, jadi itu ya untuk STGS tadi ya. STGS. Jadi untuk yang baru lahir ataupun ininya ya, yang baru istilahnya keluarga baru lah ya, ataupun anak kecil itu bisa ya untuk sementara karena data profil ini kan bisa diedit. Jadi kalau kita lupa ataupun ini bisa kita istilahnya kita tangguhkan lah. Nanti udah dapat data yang valid, kemudian bisa kita edit kembali atau kita isi kembali. Kemudian mutasi ya, mutasi tadi ada kolom mutasi tersendiri. Ini mana lagi? Berdomisili di desa tadi tetap status kakak dan masih misalnya tadi udah ya. Jadi setiap isian DDK tetap kakak yang di desa itu tetap. Kalaupun dia nanti pun mau contohnya udah kakaknya di sini di desa A, kemudian dia udah pindah di desa B, ya kan? Tetap kakak yang desa A ini tetap diisi di desa A itu. Kalau dia pindah, dia pasti dia pindah kakak. Jadi yang desa A ini merubah, mutasi lah kalau bisa dibilang di aplikasi dimutasi bahwa kepala keluarga desa A sudah pindah ke desa B dengan kakak yang baru. Ya, oke. Ini ngedit kepala desa ataupun lurah tadi di batas wilayah di potensi. Tadi kan kita rubah tadi atas nama Bapak Tono tadi contoh saya bisa kita tambahkan atau Tambahkan saja. ditambahkan contohnya gelarnya apa atau namanya bisa diubah di potensi di batas wilayah. Oke, ada lagi ini tentang tenaga kesehatan. Apakah tenaga kesehatan ditugaskan di desa atau warga desa yang bergaji sebagai tenaga kesehatan? Ya, tenaga kesehatan yang ditugaskan di desa. Contohnya kayak bidan desa ditugaskan. Mungkin perawat ya, perawat mungkin dari masyarakat bisa ya, dari masyarakat jadi perawat di situ. Nah, jadi itu datanya yang kita masukkan. Kemudian apalagi mengenai RT RW yang sudah terlanjur diisi. Jadi RT RW saya pun baru tahu nih Pak, di Nias Barat ada RT RW. Ada khusus Levitumoy. Ada Pak. Iya. Kalau Fitumoy ada RT RW Pak ya. Dari tahun berapa Pak Camat? Tiga tahun yang lalu Pak Camat. Oh gitu. Karena gini Pak Camat, kita pun di bidang kita di PMD ada khusus yang menangani itu deh kelembagaan khusus ya. Kelembagaan kita merekap juga di Sumatera Utara ini ternyata di Nias Barat ada RT RW-nya. Gitu kan Pak. Jadi pusat kemarin minta di Sumatera Utara ada nggak jumlah RT RW-nya? Ternyata ada, kita belum los. Ya, jadi mungkin izin Pak Camat, kita bisa nanti minta datanya untuk ke rekap kita lah bahwa di Nias Barat di Kecamatan Lolo Fitumoy ada RT RW-nya. Sebagai rekap kita aja ya Pak. Sumatera, izin Pak Camat. Ya mungkin itu aja ya. Ya mungkin ya saya akan ke Pak Jo. Baik Bapak Ibu, hormat. Beberapa pertanyaan tadi dijawab dengan sumber dan apabila ada pertanyaan yang baru muncul, saya akan selanjutnya kami sampaikan melalui WhatsApp atau langsung dari Dinas PMD Kabupaten Nias Barat. Dan apabila ada pertanyaan yang menyangkut tentang profil desa, penginputan dan pengentrian, bisa menghubungi kami di Dinas PMD Kabupaten Nias Barat. Demikianlah materi yang disampaikan oleh langsung dari PMD Provinsi Sumatera Utara dan kami kembalikan kepada Pak Kabid. Iya Pak, boleh Pak tutup ya. Siap. Ada lagi. Tidak Pak. Ya, izin Pak.
Oh, besok. Satu harinya aja Pak. Susah ya. Udah Pak. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, siang hari ini kita sudah mengikuti paparan dari narasumber kita dari Provinsi Sumatera Utara, melalui Dinas PMD, terkait dengan pemutakhiran supaya lebih sempurna penyusunan profil kita di khususnya di Kabupaten Nias Barat yang kita laksanakan pada hari ini. Tentu apa tadi yang sudah disampaikan oleh narasumber kita bisa dicermati oleh teman-teman baik yang ada di ruangan ini dan juga dengan teman-teman yang sudah tersebar di 105 desa, bagaimana surat yang sudah kita sampaikan, dan mudah-mudahan semua desa kita sudah mengikuti paparan yang disampaikan oleh narasumber kita dari Provinsi Sumatera Utara. Tentu kita berharap bahwa apa yang sudah disajikan dalam bentuk materi, paparan oleh narasumber kita, itulah yang menjadi beban pekerjaan yang harus disempurnakan di kemudian hari. Kalaulah mungkin selama ini kita sudah maksimal dalam membuat, dalam mengerjakan tentang profil ini, maka di kesempatan ini tentu kita lebih sempurna dalam pengerjaannya. Tentu harapan kita bahwa mudah-mudahan di Mandailing Utara ada satu tadi desa saya melihat masih belum mengerjakan. Tentu mohon penguatan dari Pak Camat Mandailing Utara untuk memberi semangat kepada desa yang belum melaksanakan pengikutan, dan barangkali ini Pak narasumber tidak karena ada persoalan, tapi mungkin ini masalah teknis, termasuk masalah jaringan yang masih belum memadai di lokasi desa dimaksud. Tentu pada kesempatan ini, pada teman-teman yang ada di 105 desa, kita berharap bahwa kita terus belajar, termasuk kami di PMD, kami akan selalu belajar, Bu Kasbag. Tentu nanti jangan pelit kepada kami untuk bisa bertanya. Artinya apa yang menjadi kendala kami di depan dalam memfasilitasi, bahkan memberi semangat kepada seluruh Bapak Ibu sekretaris, operator yang menangani ini di desa, hal-hal barangkali yang menjadi kekurangan kami akan selalu kami ganggu Bapak Ibu yang dari provinsi. Kenapa? Karena tujuan kita bagaimana supaya profil ini bisa meningkat. Dan tentu kami berharap di Nias Barat bisa diperhitungkan kebenaran, keakuratan, kevalidan data profil desa di seluruh desa di Kabupaten Nias Barat. Tentu atas apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu narasumber, jauh-jauh dari Medan sudah bergabung di kami di Nias Barat, tentu kami mengucapkan terima kasih. Dan pada kesempatan ini, baik yang ada di ruangan ini dan juga dengan teman-teman yang ada di 105 desa, bahwa tim kita ini akan melanjutkan perjalanan, bukan hanya di Nias Barat. Jadi teman-teman kita dari provinsi akan melanjutkan perjalanan ke kabupaten yang lain setelah di Nias Barat. Jadi kita berharap bahwa 1-2 jam ini sudah maksimal kita melakukan pertemuan melalui Zoom, dan kami informasikan bahwa kalau nanti mungkin ada hal-hal yang barangkali kurang, katakanlah dalam tanda kutip, perlu ada beberapa informasi tambahan, tentu kami di PMD siap untuk memberikan informasi tentang bagaimana dalam mengerjakan profil. Artinya bahwa
Zoom ini akan berakhir pada siang hari ini. Besok kami informasikan teman-teman yang ada di seluruh desa di Kabupaten Nias Barat. Kalau ada nanti hal-hal yang perlu dipertanyakan, boleh langsung di kita di PMD Kabupaten Nias Barat. Sekali lagi, kami mohon maaf bahwa pertemuan ini segera kita akhiri, dan kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan di kemudian hari, maka kita bisa bersama-sama mengejar dan belajar bersama di PMD Kabupaten Nias Barat. Bapak Ibu yang kami hormati, barangkali itulah yang dapat kami sampaikan, dan sekali lagi pada orang tua kami, Bapak Ibu yang dari provinsi, mohon maaf, kami inilah adanya. Di Nias Barat banyak keterbatasan, banyak kekurangan, dan tentu kami atas nama Dinas PMD mohon maaf sebesar-besarnya atas kekurangan kami, baik dalam memfasilitasi pertemuan ini dan termasuk kekurangan kami di dalam mengerjakan tugas-tugas yang sangat berat ini. Barangkali itulah Bapak Ibu yang kami sampaikan, dan akhir kata kami mengucapkan selamat siang dan salam sehat, semangat dalam bekerja. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Bisa, ya, Pak.